Baik, di sini kami memasuki yang pertama ada di yang mana pertama ada utang dan ekuitas. Jadi ada banyak kontroversi terkait akuntansi sebagai instrumen keuangan seperti opsi saham, obligasi konversi, dan saham preferen terkait apakah perusahaan harus melaporkan instrumen ini sebagai liabilitas atau ekuitas. Misalnya pada perusahaan harus mengklasifikasikan saham biasa yang tidak dapat ditukarkan sebagai ekuitas karena penerbit tidak memiliki kewajiban untuk membayar dividen atau membeli kembali saham. Yang mana dengan demikian pula saham preferen tidak dapat ditukarkan, tidak memerlukan penerbit untuk membayar dividen atau membeli kembali saham. Selanjutnya yang kedua ada utang konversi. Jadi utang konversi atau obligasi konversi atau convertible bonds itu dapat diubah menjadi efek perusahaan lain selama beberapa periode waktu yang ditentukan setelah penerbitan. Nah, obligasi konversi ini itu menggabungkan imbalan dari obligasi dengan hak istimewa untuk menukarkan saham pada opsi pemegang, yang mana investor yang membeli menginginkan jaminan pemilikan obligasi atau jaminan bunga dan pokok. Yang mana ini ditambah opsi tambahan dari konversi jika nilai saham meningkat secara signifikan. Next. Nah, di sini selanjutnya ada akuntansi untuk utang konversi. Nah, utang konversi ini sering dicatat sebagai instrumen majemuk atau compound instrument karena terdiri dari komponen liabilitas dan ekuitas. Yang mana untuk konversi ini diperlakukan sebagai instrumen majemuk atau campuran. Nah, pada perusahaan menggunakan metode with and without untuk menilai instrumen campuran ini. Nah, untuk mengimplementasikan komponen yang digunakan dalam metode with and without metode ini, yang pertama, kita harus menentukan total nilai wajar dari utang konversi dengan komponen liabilitas dan ekuitas. Yang kedua, kita harus menentukan komponen liabilitas dengan menghitung nilai kini neto atau net present value dengan cara mendiskontokan seluruh arus kas masa depan yang telah dijanjikan dengan menggunakan satu suku bunga pasar. Dan tahap terakhir, kurangi komponen liabilitas yang dihitung pada langkah kedua dari nilai wajar utang yang mana dapat dikonversi pada langkah pertama untuk mendapatkan nilai komponen ekuitas. Selanjutnya ada akuntansi utang konversi pada akuntansi pada saat penerbitan. Nah, di sini ada contoh soal yang mana di sini pada Rhodes Group menerbitkan 2000 lembaga obligasi dapat dikonversi pada awal tahun 2019 obligasi, yang mana memiliki jangka waktu 4 tahun dengan suku bunga tercatat sebesar 6% dan diterbitkan pada nilai yang sama dengan nominalnya, yaitu 1000 euro per lembar. Nah, jumlah uang yang diterima dari penerbitan obligasi ini adalah 2 juta euro, yang mana bunga terutang secara tahunan pada tiap tiap tanggal 31 Desember dan tiap obligasi dapat dikonversi menjadi 250 lembar saham biasa bernominal 1 euro per lembar suku bunga pasar atas obligasi non-konversi. Yang mana itu adalah 9%. Nah, seperti yang bisa dilihat pada diagram di atas itu diagram waktu untuk obligasi konversi. Selanjutnya ini ada bentuk penyelesaian yang mana untuk menghitung nilai wajar komponen liabilitas pada obligasi konversi dan selanjutnya ada komponen pengerjaan komponen obligasi konversi yang mana pada hasil dia dari atas dapat dijurnalkan dalam transaksi tersebut yang mana cash debit 2 juta dan bonds payable 1.805.606 di kredit dan juga share premium conversion equity 194.394. Next. Selanjutnya akuntansi utang konversi. Yang kedua, penyelesaian obligasi konversi. Jadi, yang pertama, pada penyelesaian obligasi konversi ini, pembelian kembali pada saat jatuh tempo apabila obligasi tersebut tidak dikonversi hingga saat jatuh tempo. Maka Ross membuat jurnal sebagai berikut
atas pembayar kepada pemegang obligasi dalam pada dalam di converse. Yang mana pada bond payable-nya debit 2 juta dan cash-nya 2 juta pada kredit. Dengan catatan jumlah jumlah yang dialokasikan untuk komponen ekuitas adalah 194.038 euro, baik apakah ada di akun premium saham ekuitas converse maupun ditransfer ke akun premium saham biasa. Nah, penyelesaian obligasi konversi yang kedua, apabila obligasi dikonversi pada saat jatuh tempo, maka harus membuat jurnalnya sebagai berikut. Yang pertama, pada bagian debit share premium conversion equity 194.394 dan juga bonds payable 2 juta pada bagian debit. Pada share capital ordinary 500.000 kredit dan share premium ordinary 1.694.394.000 kredit. Dengan catatan jumlah yang dialokasikan ke komponen ekuitas sebesar 194.384 euro transfer ke akun premium saham biasa. Selanjutnya ada induksi konversi. Nah, pada induksi konversi ini, penerbit ingin mendorong agar utang konversi ke efek ekuitas biasa lebih cepat dilakukan untuk mengurangi biaya bunga atau untuk meningkatkan rasio utang terhadap ekuitas. Yang mana dengan demikian, penerbit dapat menawarkan beberapa bentuk penilaian tambahan seperti kas atau saham biasa yang disebut pemanis untuk induksi konversi atau induced conversion. Nah, perusahaan penerbit melaporkan pemanis sebagai beban periode berjalan, yang mana jumlahnya adalah wajar dari efek tambahan atau penilaian yang diberikan. Selanjutnya ada saham preference konversi. Jadi, saham preference konversi ini atau convertible preference share termasuk memiliki pilihan bagi para pemegang untuk mengonversi saham preference menjadi jumlah yang tetap dari saham biasa. Nah, perbedaan utama dari akuntansi untuk obligasi konversi dalam dan saham preference konversi itu terletak pada klasifikasinya. Obligasi konversi itu masuknya pada instrumen majemuk karena memiliki komponen liabilitas dan komponen ekuitasnya. Pada dan pada sedangkan saham preference konversi itu eh, bukan termasuk ke dalam instrumen majemuk karena hanya memiliki komponen ekuitas, yang mana akibatnya saham preference konversi dilaporkan sebagai bagian dari ekuitas. Namun ketika saham preference dikonversi atau dibeli kembali, tidak ada keuntungan atau kerugian yang akan diakui. Alasannya itu karena bahwa perusahaan tidak mengakui keuntungan atau kerugian yang melibatkan transaksi dengan pemegang saham yang ada. Ini ada ilustrasi pada saham preference konversi yang mana dapat kita asumsikan saja bahwa Morse Company menerbitkan 1.000 saham preference konversi yang memiliki nilai per 1 euro per saham. Saham tersebut diterbitkan dengan harga 200 euro per saham. Jurnalnya untuk mencatat transaksi ini dapat dilihat pada kas debit 2 juta, modal saham preference, mana ini 1.000 dikali 1. Yang hasilnya 1.000 pada kredit dan juga premi saham ekuitas konversi 199.000 kredit. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas terkait tentang share warrants atau waran saham. Jadi, waran saham itu bisa didefinisikan sebagai sertifikat yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk memperoleh saham pada harga tertentu dan dalam jangka waktu tertentu juga. Nah, waran saham ini apabila dilaksanakan maka akan menjadi saham biasa dan biasanya memiliki efek dilusi atau mengurangi laba per sahamnya. Nah, setelah pelaksanaan waran, pemegang itu harus membayar sejumlah uang untuk bisa memperoleh saham. Untuk penerbitan waran,
Untuk membeli saham tambahan itu biasanya muncul dalam 3 situasi. Situasi pertama yaitu ketika menerbitkan berbagai jenis sekuritas seperti obligasi ataupun juga saham preferen. Situasi kedua yaitu setelah penerbitan saham biasa tambahan. Dan situasi ketiga adalah perusahaan memberikan waran. Nah, setelah ini kita akan membahas tentang akuntansi waran saham dalam 3 situasi. Yang pertama adalah waran saham yang diterbitkan bersama sekuritas lain. Nah, waran yang diterbitkan bersama sekuritas lain itu pada dasarnya adalah opsi jangka panjang untuk membeli saham biasa dengan harga tetap. Nah, sebagai contoh waran saham yang diterbitkan bersama sekuritas lain adalah Siemens AG itu menerbitkan obligasi dengan waran 5 tahun yang dapat dipisahkan. Nah, kita asumsikan bahwasanya waran saham 5 tahun ini itu dapat memberikan opsi untuk membeli satu saham biasa dengan nilai nominal yaitu 5 euro pada harga 25 euro. Nah, Siemens itu menjual satu saham biasa dengan harga 30 euro. Waran ini itu memungkinkan Siemens untuk menetapkan penawaran obligasi yaitu nilai nominalnya adalah 10 juta euro pada harga pari dengan imbal hasil 8,3/4%. Nah, Siemens itu dapat menjual obligasi tersebut beserta waran seharga 10.200.000 euro. Untuk menghitung hasil dari penjualan ini, Siemens ini akan menggunakan metode with and without. Nah, untuk metodenya yang pertama-tama Siemens ini akan menghitung fair value of bond with waran atau nilai wajar obligasi dengan waran sebesar 10.200.000 lalu dikurangi dengan fair value of liability component at date of issuance atau nilai wajar komponen liabilitas pada tanggal penerbitan sebesar 9.707.852. Nah, hasilnya itu adalah 492.448. Itu adalah komponen ekuitas pada tanggal penerbitan. Nah, di dalam situasi ini, obligasi itu dijual dengan harga diskon, maka Siemens ini mencatat penjualan tersebut yaitu kas di debit sebesar 9.707.852 pada bond payable di kredit sebesar 9.707.852. Selain itu, Siemens juga menjual waran yang dikreditkan ke premi saham yaitu waran saham, maka Siemens ini akan membuat entry kas sebesar 492.148 pada sell premi ordinary di kredit sebesar 492.148. Nah, Siemens ini itu dapat menggabungkan entry tersebut jika diinginkan. Nah, di sini kita akan menunjukkannya secara terpisah. Nah, untuk menunjukkan bahwa pembeli obligasi itu tidak hanya membeli obligasi, tetapi juga kemungkinan akan melakukan klaim di masa mendatang atas saham biasa. Dengan asumsi investor itu akan menggunakan semua, yaitu 10.000 saham waran, satu waran per satu saham biasa. Maka Siemens itu akan membuat entry yaitu kas sebesar 250 itu dari 10.000 waran dikalikan dengan 25 euro yaitu waran saham biasa ketika diberikan opsi. Lalu ada share premium share waran si debit sebesar 492.148 dan untuk kreditnya adalah share capital ordinary yaitu sebesar 50.000. Nah, ini tuh dari 10.000 waran itu dikalikan dengan nilai nominal yaitu 5 euro. Hasilnya dari 50.000 euro. Lalu di kredit lagi ada share premium ordinary yaitu 692.148 euro. Nah, selanjutnya itu hak untuk membeli saham tambahan. Jika direktur perusahaan itu memutuskan untuk menerbitkan saham biasa yang baru, pemegang saham yang lama ini umumnya memiliki hak istimewa untuk bisa membeli saham yang baru diterbitkan yang sebanding dengan kepemilikan mereka. Nah, berbeda dengan waran yang diterbitkan dengan sekuritas lain, waran yang diterbitkan untuk hak saham itu berdurasi pendek. Sertifikat yang mewakili hak saham itu nantinya akan menyatakan jumlah saham yang dapat dibeli oleh pemegang saham.
Nah, sertifikat tersebut itu juga menyatakan harga di mana saham baru dapat dibeli. Jika pemegang saham ini tuh menggunakan hak saham, nah biasanya akan dilakukan pembayaran secara tunai. Selanjutnya adalah membagikan rencana kompensasi. Nah, bentuk ketiga dari waran itu muncul dalam rencana kompensasi saham untuk membayar dan juga memotivasi karyawan. Nah, program kompensasi yang efektif itu adalah mendasari kompensasi pada kinerja karyawan dan perusahaan, memotivasi karyawan untuk bisa mencapai tingkat kinerja yang tinggi, membantu mempertahankan eksekutif dan memungkinkan perekrutan bakat baru, memaksimalkan manfaat karyawan setelah pajak, dan meminimalkan biaya pemberi kerja setelah pajak, dan yang terakhir adalah menggunakan kriteria kinerja yang dapat dikendalikan oleh karyawan. Nah, selanjutnya adalah pengukuran kompensasi saham. Misalkan kita tuh sebagai karyawan handle ins. Nah, kita ini menerima opsi untuk membeli 10.000 saham biasa perusahaan sebagai bagian dari kompensasi kita. Nah, tanggal kita menerima opsi itu disebut juga sebagai tanggal pemberian. Opsi ini akan berlaku selama 10 tahun. Harga pasar dan harga pelaksanaan untuk saham tersebut adalah $20 pada tanggal pemberian. Jadi berapa nilai kompensasi yang baru saja kita terima? Nah, jika harga saham naik di atas $20 kapan saja dalam kurun waktu 10 tahun ke depan dan kita melaksanakan opsi tersebut, kita akan memperoleh kompensasi yang cukup besar. Misalnya, jika pada akhir tahun keempat harga pasar saham adalah $30 dan kita melaksanakan opsi kita, maka kita akan memperoleh sebesar $100.000 dari 10.000 opsi waran yang pertama itu dikalikan dengan $30 di pasar saham di tahun keempat dikurangi dengan $20 itu pasar saham ketika kita diberi opsi, hasilnya adalah $100.000. Nah, untuk selanjutnya adalah pengakuan kompensasi saham. Jadi rencana opsi saham itu melibatkan dua masalah akuntansi utama, yaitu cara menentukan biaya kompensasi dan selama periode apa biaya kompensasi itu dialokasikan. Nah, dalam pengakuan kompensasi saham ini ada menentukan beban dan ada mengalokasikan beban kompensasi. Nah, sebagai contoh, pada tanggal 1 November 2021, pemegang saham Chen Ltd itu menyetujui rencana yang memberikan opsi kepada 5 eksekutif perusahaan untuk membeli masing-masing 2.000 saham dari nilai nominal 100 yen saham biasa perusahaan. Perusahaan itu memberikan opsi pada tanggal 1 Januari 2022. Para eksekutif dapat menggunakan opsi tersebut kapan saja dalam 10 tahun ke depan. Nah, harga opsi per sahamnya itu adalah 6.000 yen. Dan harga pasar saham pada tanggal pemberian itu adalah 7.000 yen per sahamnya. Nah, berdasarkan metode nilai wajar, perusahaan itu akan menghitung total biaya kompensasi dengan menerapkan model penetapan harga opsi nilai wajar yang dapat diterima. Untuk menyederhanakan ilustrasi ini, kita akan berasumsi bahwa model penetapan harga opsi nilai wajar itu menentukan total biaya kompensasi Chen sebesar 22 juta yen. Nah, Chen ini akan mencatat transaksi sebagai berikut. Nah, periode manfaatnya adalah 2 tahun, dimulai dari tanggal pembelian. Nah, di Januari tanggal 1 2022 itu tidak ada catatan atau tidak ada jurnal. Sementara di tanggal 31 Desember 2022 itu Chen mencatat sebagai compensation expense sebesar 11 juta pada share premium yaitu share option sebesar 11 juta karena periode manfaatnya adalah 2 tahun yaitu tahun 2022 dan 2023. Jadi 22 juta yen itu dibagi menjadi 2 dan hasilnya adalah 11 juta. Lalu di tanggal 31 Desember 2023, Chen kembali mencatat yaitu compensation expense sebesar 11 juta pada share premium yaitu share option sebesar 11 juta. Nah, untuk pelaksanaannya, jadi jika Chen ini tuh melaksanakan 2.000 dari 10.000 opsi, yaitu 20% dari opsi pada 1 Juni 2025, maka perusahaan itu akan mencatat entry jurnal yaitu
kas sebesar 12 juta itu dari 2000, yaitu kan melaksanakan 2000 dari 10.000, jadi 2000 itu dikalikan dengan 6.000 yen atau harga opsi per sahamnya, hasilnya adalah 12 juta. Terus ada share premium share option itu 4.400.000 yen, itu dari 20% tadi kan, 20% dari opsi, jadi 20% itu dikalikan dengan 22 juta, hasilnya adalah 4.400.000. Untuk kreditnya itu adalah share capital ordinary sebesar 200, itu dari 200 opsi dikalikan dengan 100 yen. 100 yen ini adalah nilai nominalnya. Nah, untuk share premium ordinary-nya itu adalah 16.200.000. Nah, jika eksekutif chain ini gagal menggunakan opsi saham yang tersisa sebelum tanggal kadaluarsa, maka chain ini akan mencatat jurnal, yaitu pada 1 Januari 2023 ini adalah tanggal kadaluarsa. Jadi adalah share premium yaitu share option sebesar 17.600.000 pada share premium expired share options yaitu 17.600.000. Nah, ini dari mana? Ini dari 0,8 dikalikan dengan 22 juta. Nah, selanjutnya adalah saham terbatas. Keuntungan utama dari rencana saham terbatas itu adalah yang pertama, saham terbatas itu tidak pernah menjadi tidak berharga sama sekali. Saham terbatas umumnya menghasilkan dilusi yang lebih sedikit bagi pemegang saham yang ada. Saham terbatas lebih menyelaraskan insentif karyawan dengan insentif perusahaan. Contohnya adalah pada tanggal 1 Januari 2022, Ogden Company itu menerbitkan 1.000 saham terbatas kepada CEO-nya, yaitu Christy D. George. Saham Ogden itu memiliki nilai wajar sebesar $20 per sahamnya pada tanggal 1 Januari 2022. Informasi tambahannya adalah yang pertama, periode layanan yang terkait dengan saham terbatas adalah 5 tahun. Vesting terjadi jika The George tetap bekerja di perusahaan selama jangka waktu 5 tahun dan nilai nominalnya adalah $1 per sahamnya. Nah, Ogden itu membuat entry sebagai berikut. Pada tanggal 1 Januari 2022, dia akan mencatat underneath compensation sebesar 20.000. Pada share capital ordinary sebesar 1.000 itu dari 1.000 saham dikalikan dengan $1. Share premiumnya ordinary adalah 19.000. Nah, pada tanggal 31 Desember 2022, Ogden ini mencatat beban kompensasi sebesar $4.000 dari 1.000 saham dikalikan dengan $20 dikalikan dengan 0,20, maka jurnalnya adalah compensation expense sebesar 4.000 pada underneath compensation sebesar 4.000. Ogden ini akan mencatat biaya kompensasi sebesar $4.000 untuk masing-masing selama 4 tahun, yaitu 2023, 2024, 2025, hingga 2026. Nah, apabila The George ini meninggalkan perusahaan pada tanggal 3 Februari 2024, maka entry untuk mencatat kehilangan ini adalah share capital ordinary sebesar 1.000, share premium ordinary sebesar 19.000. Untuk kreditnya adalah compensation expense 4.000 dikali 2, jadi hasilnya adalah 8.000. Terus near net compensation sebesar 12.000. Selanjutnya adalah rencana pembelian saham karyawan. Nah, Wested PLC itu menawarkan kepada semua, yaitu 1.000 karyawannya, kesempatan untuk berpartisipasi dalam rencana pembelian saham karyawan. Berdasarkan ketentuan rencana tersebut, karyawan ini berhak untuk membeli 100 saham biasa, yaitu nilai nominal 1 per sahamnya, dengan diskon 20%. Nah, harga pembelian ini harus dibayarkan segera setelah penerimaan tawaran. Secara total, 800 karyawan ini menerima tawaran tersebut, dan setiap karyawan ini membeli rata-rata 80 saham. Artinya, karyawan ini membeli total 64.000 saham. Harga pasar rata-rata tertimbang saham pada tanggal pembelian adalah 30 per saham, dan harga pembelian rata-rata tertimbang adalah 24 per saham.
Maka jurnalnya adalah kas yaitu 1.536 dari 64 dikali 24, 64.000 dikali 24, lalu compensation expense sebesar 384.000 itu dari 64 dikalikan dengan 30 dikurangi 24. Untuk kreditnya adalah share capital ordinary sebesar 64.000 yaitu 64.000 dikali 1. Share primodirnya adalah 1.856.000. Selanjutnya adalah pengungkapan rencana kompensasi. Perusahaan itu harus mengungkapkan status rencana kompensasi mereka secara lengkap pada akhir periode yang telah disajikan. Nah, perusahaan dengan satu atau lebih pengaturan pembayaran berbasis saham itu harus mengungkapkan informasi yang memungkinkan penggunaan laporan keuangan untuk memahami: 1. Sifat dan tingkat pengaturan pembayaran berbasis saham yang ada selama periode tersebut. 2. Bagaimana nilai wajar barang dan jasa yang diterima atau nilai wajar instrumen ekuitas yang diberikan selama periode tersebut ditentukan. Dan ketiga, dampak transaksi pembayaran berbasis saham terhadap laba atau rugi bersih perusahaan selama periode tersebut dan terhadap posisi keuangannya. Untuk selanjutnya adalah perdebatan tentang akuntansi. Opsi saham IASB itu menghadapi pertentangan yang cukup besar ketika mengusulkan metode nilai wajar untuk akuntansi opsi saham. Banyak perusahaan teknologi kecil yang secara khusus menyuarakan perlawanannya dengan alasan bahwasanya hanya melalui penawaran opsi saham mereka ini dapat menarik manajemen profesional papan atas. Nah, untuk konsep dasar kontroversi, opsi saham ini melibatkan masalah konsekuensi ekonomi. IASB itu percaya perusahaan ini harus mengikuti konsep netralitas. Pelaporan keuangan yang transparan termasuk pengakuan biaya berbasis saham tidak boleh dikritik karena perusahaan akan melaporkan pendapatan yang lebih rendah. Laba dasar per saham. Laba per saham ini menunjukkan pendapatan yang diperoleh setiap saham biasa. Jadi perusahaan melapor pada saham hanya saham biasa. Karena pentingnya informasi laba per saham, perusahaan harus melaporkan informasi ini ke bagian depan laporan laba rugi. Kecuali karena kendala biaya adalah non perusahaan publik. Umumnya perusahaan melapor informasi laba per saham di bawah laba bersih dalam laporan laba rugi. Sebagai contoh yaitu jika Oscar memiliki laba bersih sebesar 300.000 euro dan rata-rata terima 100.000 saham biasa yang beredar selama tahun tersebut, maka laba per sahamnya yaitu 3 euro atau dalam perhitungannya yaitu 300.000 euro dibagi dengan 100.000 saham biasa yang beredar. Struktur modal sederhana. Struktur modal suatu perusahaan dianggap sederhana jika hanya terdiri dari saham biasa atau tidak termasuk saham biasa potensi yang setelah dikonversi atau dilaksanakan dapat dicairkan pada laba per saham biasa. Sedangkan struktur modal adalah kompleks jika itu termasuk sekuritas atau potensial saham biasa yang bisa memiliki efek dilusi pada laba per saham biasa. Lalu perhitungan laba per saham dasar untuk struktur modal sederhana ini melibatkan dua item, yaitu dividen saham preferen dan rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar. Lalu rumus dari laba per saham yaitu laba bersih dikurangi dividen preferen dibagi rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar. Dalam semua perhitungan laba per saham, rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar selama periode tersebut merupakan dasar untuk jumlah per saham yang dilaporkan. Jadi saham yang diterbitkan atau dibeli selama periode tersebut mempengaruhi jumlah yang beredar, maka perusahaan harus memberikan bobot pada saham berdasarkan fraksi periode saham tersebut yang beredar. Alasannya yaitu pendekatan ini adalah untuk menemukan jumlah ekuivalen seluruh saham yang beredar untuk tahun tersebut. Dividen saham dan pemecah saham atau share dividend and share split menaikkan jumlah saham yang beredar namun tidak menaikkan dan menurunkan aktiva bersih perusahaan. Sebagai contoh, Sabrina Company menerbitkan laporan seperti ini. 1 Januari mereka memiliki saldo awal senilai 100.000 dan 1 Maret mereka menerbitkan 20.000 saham secara tunai. Lalu 1 Juni mereka menambah sahamnya
60.000 dengan saham dividennya 50%. Lalu 1 November mereka menerbitkan lagi 30.000 saham secara tunai. Lalu pada 31 Desember yaitu saldo akhirnya menjadi 210. Berikut ada perhitungan rata-rata tertimbang jumlah lembar saham yang beredar, yaitu pada 1 Januari sampai 1 Maret, yaitu perhitungannya 2 bulan, memiliki saldo 100.000 dan mereka memiliki dividen saham sebesar 50%, yaitu 1 ditambah 50% atau 0,5, yaitu 1,5, yang hasilnya 100.000 dikali 1,5 dikali 2/12 ini menjadi 25.000. Begitu selanjutnya sampai ke bawah dan menghasilkan rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar yaitu 180.000. Laba per saham yang dicairkan. Struktur modal kompleks terjadi jika perusahaan memiliki sekuritas yang dikonversi dan opsi dan waran, yang jika konversi atau ditukarkan dapat menurunkan angka earned per shares. Perusahaan dapat melaporkan earned per share dasar dan earned per share dilusi. Earned per share dilusi mencakup pengaruh seluruh sekuritas dilutif terhadap saham yang beredar selama periode tersebut. Bisa dilihat pada gambar tersebut. Selanjutnya ada contoh yaitu Mayfeld memiliki laba sebesar 210 euro untuk tahun tersebut dan 100.000 saham biasa rata-rata tertimbang beredar selama periode yang sama. Oleh karena itu, laba dasar per saham adalah 2,10 atau 2,1 per euro. Perusahaan tersebut memiliki 2 penerbitan obligasi debitur konversi yang beredar, salah satunya yaitu penerbitan 6% yang dijual dengan harga 100 pada tahun sebelumnya dan dapat dikonversi menjadi 20.000 saham biasa. Beban bunganya yaitu untuk tahun berjalan yang terkait dengan komponen kewajiban obligasi konversi adalah 62.000 euro. Yang lainnya adalah 7% yang dijual pada harga 100 pada tanggal 1 April tahun berjalan yang dapat dikonversikan menjadi 32.000 saham biasa. Beban bunga ini pada tahun penuh pertama yang terkait dengan komponen liabilitas obligasi konversi ini adalah 80.000 euro. Tarif pajaknya yaitu 40%. Untuk perhitungannya yaitu laba bersih tahun ini yaitu 210.000 ditambahkan dengan penyesuaian bunga pada obligasi 6% yaitu ada 62.000 euro dikali 1 dikurangi 40 atau 40% yaitu ketemu 37.200. Kalau yang 7% ini yaitu perhitungannya 80 euro dikali 9/12 atau bulan April sampai Desember yaitu 9 bulan dikali 1 dikurangi 0,40 atau 40% yang ketemu 36.000 yang menghasilkan 283.200.000 euro. Lalu perhitungan rata-rata tertimbangnya yaitu rata-rata tertimbang saham yang beredar ada 100.000 ditambah sama saham yang diasumsikan akan diterbitkan dari 6% yaitu awal tahun 20.000 dan 7% dari 9/12 dikali 32.000 yang ketemu 24.000 dan semuanya dijumlahkan menjadi 144.000. Selanjutnya pengungkapan laba per saham yaitu laba bersih tahun ini kan ada 210.000, terus laba per sahamnya yaitu laba per saham 210.000 dibagi sama 100.000 yang menghasilkan 2,1 R². Laba per saham yang dapat dicairkan yaitu 283.200 dibagi sama 144.000 yaitu ketemu 1,97. Selanjutnya yaitu opsi dan waran. Metode saham treasury mengasumsikan bahwa opsi dan waran ini dilaksanakan pada awal tahun dan bahwa perusahaan menggunakan hasil tersebut untuk membeli saham biasa untuk treasury. Untuk melihat perhitungan ini menggunakan angka yang lebih besar, asumsikan 150 opsi beredar dengan harga pelaksanaan 30 euro untuk satu saham biasa dan harga pasar per saham biasa yaitu 50 euro. Melalui penerapan metode saham treasury, perusahaan akan memiliki 600 saham
Jika harga pelaksanaan opsi atau waran ini adalah lebih rendah dari harga pasar saham, terjadi dilusi. Harga pelaksanaan opsi atau waran lebih tinggi daripada harga pasar saham mengurangi saham biasa. Dalam hal ini, opsi atau waran adalah anti dilusi karena asumsi pelaksanaannya mengarah ke peningkatan laba bersaham. Saya Rizky Laila Purwadria dengan NPM akhir 045. Di sini saya akan mulai menjelaskan mengenai contingently issuable ordinary shares, atau di dalam bahasa Indonesianya itu merupakan saham yang dapat diterbitkan secara kontingen. Nah, itu didefinisikan sebagai saham biasa yang dapat diterbitkan dengan sedikit atau tanpa imbalan tunai setelah terpenuhinya kondisi tertentu di dalam perjanjian saham kontingen. Nah, misalnya itu di dalam kombinasi bisnis, pihak pengakuisisi itu mungkin setuju untuk menerbitkan saham tambahan. Nah, saham ini itu dapat ditempatkan secara kontingen di dalam keadaan tertentu. Nah, perusahaan sendiri umumnya itu menerbitkan saham kontingensi berdasarkan ukuran, seperti contohnya pencapaian pendapatan atau tingkat harga pasar tertentu. Aturannya itu jumlah saham kontingensi ini dimasukkan ke dalam laba per saham dilusian, itu didasarkan pada jumlah saham yang akan diterbitkan jika akhir periode tersebut itu merupakan akhir periode kontingensi. Selanjutnya ada anti-dilution revised. Nah, perusahaan itu harus mengecualikan sekuritas apapun yang bersifat anti-dilutif, dan perusahaan itu juga tidak boleh menggunakan sekuritas tersebut untuk mengimbangi sekuritas dilutif. Nah, di dalam menghitung IPS terdilusi, perusahaan itu harus mempertimbangkan agregat dari semua sekuritas yang dilutif. Namun, pertama-tama mereka itu juga harus menentukan sekuritas mana yang berpotensi dilutif, yang sebenarnya bersifat dilutif secara individual, dan mana yang bersifat anti dilutif, seperti itu. Selanjutnya ada EPS presentation and disclosure. Jadi perusahaan itu harus menyajikan informasi IPS dasar dan dilusian, seperti di sini ada gambar earnings per ordinary shares. Jadi ada basic earning per share-nya itu $3,30. Kemudian juga ada diluted earnings per share-nya itu $2,70 gitu. Kemudian dilanjutkan dengan penghitungan menggunakan discounted operations. Di sini ada basic earning per share-nya itu ada income from continuing operations sebesar $3,80. Kemudian dikurangi dengan discontinued operations atau rugi sebesar 0,80, sehingga net income-nya itu sebesar $3. Nah, kemudian di sini kan tadi sudah basic earnings, sekarang diluted earnings. Income from continuing operation-nya itu $3,35. Kemudian dikurangi dengan ruginya $0,65. Kemudian net income-nya setelah pengurangan tersebut sebesar 2,70. Nah, setelah penghitungan ini kita lanjut ke reconciliation for basic and diluted IPS. Jadi untuk tahun yang berakhir pada 2022. Di sini ada income-nya, pendapatan dari operasi yang dilanjutkan itu sebesar $7,500,000. Kemudian dikurangi dengan dividen 45.000, sehingga menghasilkan basic IPS itu sebesar pengurangan tersebut 7.455.000. Kemudian juga ada shares denominator sekian 3.991.696. Selanjutnya ada per shares amount sekian. Selanjutnya ada penghitungan menggunakan diluted IPS. Ada
warrants sebesar 30.768 di denominatornya. Kemudian ada saham preferen yang dapat dikonversi sebesar 45.000 dan convertible bonds atau net of tax yang setelah pajak ya sebesar 60.000. Jadi tadi basic IPS-nya ini dikurangi oleh 45.000 dan 60.000 menghasilkan diluted IPS sebesar 7.560.000. Kemudian penghitungan denominatornya 30.768 dikurangi saham preferen dan obligasi konversi setelah dipajak sekian, dan seperti itu. Selanjutnya ada accounting for shares appreciation right, yaitu didefinisikan sebagai kerugian utama dari banyak rencana opsi saham adalah bahwa seorang eksekutif itu harus membayar pajak penghasilan atas selisih antara harga pasar saham dan harga opsi pada tanggal pelaksanaan. Nah, dari permasalahan ini itu ada solusi dengan penggunaan penciptaan hak apresiasi saham atau disingkat SARS. Nah, dalam jenis rencana ini, itu perusahaan memberikan hak kepada eksekutif untuk menerima kompensasi sebesar apresiasi saham. Nah, apresiasi saham ini merupakan kelebihan harga pasar saham pada tanggal pelaksanaan di atas harga yang telah ditetapkan. Perusahaan itu membayar apresiasi saham dalam bentuk tunai, dalam bentuk saham atau obligasi lainnya. Nah, keuntungan utama dari solusi ini itu bahwa eksekutif seringkali tidak perlu mengeluarkan uang tunai pada tanggal pelaksanaan, namun menerima pembayaran atas apresiasi saham. Seperti itu. Sekian dari penjelasan saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laba per saham dilusian. Apa sih itu laba per saham yang didilusian? Ini adalah perhitungan yang digunakan untuk mengukur kualitas laba per saham suatu perusahaan jika semua sekuritas konvertibel dilaksanakan. Berikut langkah-langkahnya. Yang pertama, menentukan untuk setiap sekuritas yang dilutif, efek saham dengan asumsi pelaksanaan atau konversi. Yang kedua, mengurutkan efek laba per saham dari yang terkecil hingga terbesar. Yang ketiga, dimulai dengan laba per saham berdasarkan rata-rata tertimbang saham, biasanya yang beredar. Dihitung ulang laba per saham dengan menambahkan dampak terkecil dari langkah kedua. Jika hasil perhitungan ulang kurang dari, lanjutkan ke efek per saham terkecil berikutnya dan menghitung ulang laba per saham. Proses akan berakhir jika karena tidak ada lagi surat berharga untuk menguji atau sekuritas tertentu mempertahankan atau meningkatkan laba per saham. Berikut beberapa contoh